selalu goyangkan, lakukan seperti ini dan berputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Tentunya hari ini lagi giat-giatnya vaksin ya. Jadi insya Allah kita akan tetap terjaga dan dilindungi dari COVID. Nah, Amin. ini sudah ada teman-teman kita dari relawan Wani Sinau. Yang tentunya Wani Sinau ini bukan relawan yang sembarangan dan bukan relawan yang bekerja tentang sosial seperti biasanya. Seperti apa sih relawan Wani Sinau ini? Kita kenalan dulu. Bisa diperkenalkan satu persatu. Mulai dari mana ini? Yang ujung sana atau ujung sini? Dari sana aja. Oke, dari sini. Karena ini cewek sendiri ya. Oke. Ya, bisa dikenalkan dulu. Oke, nama saya Siti Ania Tunahlah. Oke. Biasa dipanggil Ania. Kebetulan saya masih mahasiswa semester lanjut usia di Wes. IAIN Salatiga. Ini lanjut usia itu ada beberapa maknanya ya kan? Oke, dari mahasiswa Tadris IPA. Tadris IPA. Sebelahnya? Oke, perkenalkan, nama saya Iko Darmawan, biasanya dipanggil Iko. Alamat Suruh. Kebetulan saya juga masih di IAIN, ngambil prodi PAI semester 7. Oke, prodi PAI. PAI. Oke, jangan diambil ya Mas, nanti yang lainnya juga nggak kebagian. Sebelahnya lagi ada Mas. Oke, nama saya Arif Bagas Satria. Arif Bagas. Biasa dipanggil Bagas. Oke. Saya dari Kota Salatiga. Dulu kuliah di IAIN jurusan PAI. Oke, berarti ini sudah alumni. Sudah alumni. Oke, Iya. alumni tahun 2020. Oke, baru kemarin Baru sekali. kemarin, iya. Masih seger ya. Walaupun orangnya mungkin sudah lanjut ya. Sebelahnya lagi, yang terakhir. Kalau namaku Hanif, kalau dipanggil biasanya Inyong gitu kan. Kalau aku dari perbankan syariah. Perbankan Jadi syariah. aku sendiri yang bukan dari Salatiga. yang nggak dari pendidikan. Oh. Yang nggak dari pendidikan kalau di sini. Tapi kalau di sana kebanyakan bukan anak pendidikan malahan. Oh gitu. Sudah campur-campur ya. Sudah campur-campur. Tapi itu tahan dulu karena ini pasti akan sampai ke situ. Nah, relawan Wani Sinau ini sebenarnya relawan apa sih? Apakah dia tentang sosialnya di bidang apa atau ini fokusnya kemana? Ada yang mau jawab nih siapa nih? Ya, Mbak Ani dulu. Oh gini. Terima kasih karena sudah memberikan waktunya ya. Oke. Jadi sedikit ulasan tentang Wani Sinau itu fokus kita lebih ke pendidikan. Oke. Sosial masyarakat yang di bidang pendidikan. Karena berawal dari keluh kesah kepala dusun setempat dan kami juga karena keterbelakangannya anak-anak ketika pendidikan online. Apalagi pandemi kemarin ya apalagi kan? pandemi kemarin. Anak-anak ada yang anak-anak belum bisa baca, belum bisa tulis, tiba-tiba mereka sudah kelas 3. Oh, oke. Gitu. Luar biasa. Berarti ini ibaratnya tidak pernah masuk ke kelas, tahu-tahu sudah naik ke peringkat kelas berikutnya, ya Iya. kan? Nah, kita membuat Wani Sinau. Siapa ini yang punya gagasan? Kebetulan kepala dusunnya itu beliau Mas Yudi namanya, kepala dusun Bungas. Kalau kami berawal dari bincang-bincang yang nggak formal tentunya, santai gitu, sharing-sharing. Nah, kami juga melihat kegelisahan kami sebagai mahasiswa, banyak mahasiswa yang gabut, kurang kegiatan, kemudian habis buat main ML, kayak gitu. Jadi kami endingnya setelah pembicaraan itu kami ingin memfasilitasi atau menjembatani kedua belah pihak, baik anak-anak, masyarakat maupun mahasiswa. Oke, berarti Seperti ini itu. ada kontribusi atau manfaat dari tiga komponen itu, dari mahasiswa, kemudian masyarakat, dan satunya adalah dari desa perangkatnya itu mengolah dari ketiga-tiganya ini. Kemudian kapan sebenarnya ide itu akhirnya disepakati dan ya semacam deklarasi atau bersama-sama untuk oke, kita beri nama Wani Sinau dan kita akan terjun di dusun Bungas itu.
siapa nih? Mungkin Kalau aku gantian. Oke, Mas Bagas ini kayaknya yang lebih tua ya. Yang lebih tua. Senior. Dari Mbak Ania, terus ada Mas Nyong, Mas Anifudin, terus ada saya, terus Mas Iko sama siapa? Johari. Nah, itu 5 itu berkumpul, kemudian kami silaturahmi ya, biasanya itu di Ibu PKK sama Kepala Dusun Bungas. Ya, kemudian kita tanggal 15 Agustus 2021 itu kita kumpul di sana, kita mau ngadain pembelajaran, enaknya gimana nih itu dari Mbak Ania. Terus kemudian akhirnya oke, kita sepakati kita latihan. Nah, namanya ini dari Mbak Ania sebenarnya. Jadi, Oh gitu. Iya. Wah, ini luar biasa. Emang kalau yang IPA itu dia selalu out of the box gitu ya. Kalau untuk filosofi Wani Sinau, jadi kan Wani artinya berani, Sinau artinya belajar. Maksudnya, iya, belajar untuk bagaimana ngomong tentang pembelajaran. Ya, intinya adalah pembelajaran kan nggak hanya di formal ya. Maksud ada semacam pembelajaran non formal, pembelajaran non formal ya kan. Non formal itu gimana caranya anak-anak tuh senang dulu. Jadi nggak hanya tentang bagaimana pembelajaran di sekolah, tapi dia diajak untuk ayo kita belajar terlebih dahulu, karena sebelumnya juga pada saat awal-awal kita kesana ya masih anteng-anteng baik gitu kan. Betul. Artinya masih diem aja, kita mau ngelakuin apa sih, kita mau pergi kapan, kita nggak tahu gitu kan. Tentunya ada observasi dulu kan. Ada observasi nggak nih ketika tadi sudah disepakati namanya adalah Wani Sinau, kemudian ada kesepakatan dengan pihak dusun. Oke, kita akan mengadakan kegiatan di sana atau membuat salah satu komunitas relawan. Kemudian ada nggak sih kesulitan sebelum kalian benar-benar akan terjun ke sana di dusun Bungas itu dan menjadi proyek yang utama di situ? Kesulitannya apa itu? Kalau kesulitan ya, kami sebenarnya nggak ada kesulitan ya, tapi sebelumnya kami lempar dulu ke orang tua. Jadi kami buat semacam angket ya. Oh gitu? Iya, jadi semacam angket, tapi angket sederhana sih. Itu sama saja observasi dulu kan. Oke. Kami lihat budaya dari anak-anak, kemudian budaya dari orang tua seperti apa, kemudian kita tanyai per umur anak dan kelas anak tuh seperti apa, apakah pembelajaran yang ada di sekolah itu benar-benar bisa mampu untuk membuat anak paham, membuat anak itu bisa berpikir sebagaimana mestinya. Ternyata ya tidak gitu kan. Ternyata kita membutuhkan semacam metode lain selain yang ada di sekolah. Oke, berarti ini sudah artinya membuat suatu konsep yang berbeda di luar sekolah, supaya anak-anak dan mungkin ke depan bagi ibu-ibu atau masyarakat bisa ikut di situ gitu kan. Iya. Nah, ini sepertinya menarik sekali. Jadi Wani Sinau ini baru pertama kali sebenarnya saya ngobrol dan bertemu dengan komunitas yang luar biasa. Nah, singkat, kapan sih ketika deklarasi itu tanggalnya tepatnya dibuat? Kalau deklarasi maksudnya? Kalau pembuatan Wani Sinau deklarasi itu kita otodidak, Pak. Jadi kita berangkat dulu ke lokasi, habis itu di hari Rabu selanjutnya berarti tanggal 15 berarti tanggal 22 kan? 22. Kita sepakati namanya Wani Sinau. Oh gitu. Jadi kita nggak buat konsep dulu, habis itu kita yang macam-macam itu, habis itu baru deklarasi Wani Sinau, baru kita kegiatan. Enggak, tapi kita buat kegiatan dulu, habis itu kita deklarasi Wani Sinau. Ini sama-sama aja dari nol, kemudian nggak ada yang berbasic tentang relawan dan sebagainya. Namun berbekal dari pengetahuan, berbekal dari ini saya basicnya pendidik, saya non pendidikan, oke kita kombinasi seperti apa gitu kan. Nah, tentunya banyak sekali metode yang dikeluarkan oleh teman-teman semuanya, oleh sahabat-sahabat relawan Wani Sinau. Nah, di antara berbagai macam metode, ada berapa sih yang menjadi pokok metode pembelajaran atau program dari Wani Sinau ini? Siapa nih gantian yang mau jawab nih? Oke, Mas Iko. Ini pendiam sekali kayaknya. Jagonya pembuat kurikulum. Wah, ini konseptor. Gimana Mas Iko? Sebenarnya sih ini ya Mas, karena mungkin kalau di bangku kuliah gitu aku belajar soal teori. Nah, ketika di lapangan juga
hal yang dihadapi itu berbeda. Kita punya konsep baru. Jadi pembelajaran berbasis tematik. Kemudian intinya kita dibuat asik ketika melakukan pembelajaran, dan kita mengangkat brand lokal di situ. Katakanlah kemarin tuh kita bareng-bareng bikin ketupat, karena ketupat menjadi salah satu ikon ketika merti dusun. Gitu. Jadi kebetulan hari ini sedang merti dusun. Tepat hari ini. Luar biasa sekali. Berarti jadi dari brand lokal itu, dari pengolahan kebudayaan itu yang merti dusun, kemudian ikonnya apa sih? Ciri khasnya apa gitu kan. Akhirnya mengkombinasikan antara teori yang ada di kelas menjadi game atau mungkin praktek-praktek yang menyenangkan. Nah, kalau selama ini kurang lebih sudah berapa bulan berjalan ini? 1 bulan 1 minggu. Kami tepat 1 bulan, 1 bulan 1 minggu. Kami itu setiap minggu ada 2 kali pertemuan di hari Sabtu dan di hari Minggu. Jadi di weekend ternyata ya. Ini liburan kita. Iya, serius. Kalau besok sudah beda lagi. Iya, beda lagi. Gitu. Jadi total kami ada 8 kali pertemuan. Berarti ini walaupun baru tapi tentunya ini sangat bermanfaat. Enggak sekarang, tapi ke depan pasti teman-teman punya metode dan punya cita-cita yang besar. Nah, dari pola tadi seperti apa, dan kemudian ada budaya lokal yang diangkat dan dipelajari. Sudah ada berapa peserta ataupun murid yang ada di sana? Total Kira-kira murid nih. ada 29 anak. 29 anak. Ya, relawannya itu kami ada 17 relawan. Relawannya dari non desa situ. Artinya dari luar itu dan hampir semuanya mahasiswa YN mungkin ya? Iya. Ya, ada beberapa yang UKSW juga. Gitu. Kita karena juga kita ini ya Pak. Jadi tujuan kita ke sana, kita kan nggak cuma ngalit pendidikan gitu kan, tapi kita harus ninggalin pemuda-pemuda sana. Artinya nanti setelah mereka siap, kita tinggal, mereka bisa ngembangin. Luar biasa. Ini sebuah investasi yang luar biasa. Manusia. Investasi manusia bukan artinya dia menikah gitu ya. Tapi investasi tentang pendidikan, karakter dan ilmu yang ditinggalkan di sana. Nah, dari kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian teman-teman juga menggandeng mahasiswa-mahasiswa yang lain atau mungkin dari universitas yang lain. Di saat-saat seperti ini sebenarnya yang menjadi acuan dari teman-teman itu untuk melakukan program di sana itu apa aja ya kegiatannya? Acuan ya? Acuannya dari mana, atau mungkin kerjasama dengan siapakah gitu? Kalau aku bisa jawab untuk acuan ya. Acuan kan kita berdasarkan kebutuhan. Jadi kita ngomong tentang anak-anak. Contoh, anak-anak pada hari ini bersekolah itu kan dia sudah terkena dampak pandemi. Akhirnya pada saat dia terkena dampak pandemi, kita kayak mengulangi zaman-zaman di mana buta aksara. Jadi sebenarnya ini luar biasa. Bahasanya nggak seperti itu sebenarnya. Dia tuh benar-benar banyakin gamenya, tetapi ternyata untuk pada saat dia ngomong nulis dia belum bisa. Dan kami real gitu. Kami real. Ini luar biasa. Jadi saking lamanya pandemi, saking lamanya tidak masuk kelas, mereka akhirnya lupa. Iya. Makanya akhirnya kita buat giat-giat literasi. Akhirnya kita berkolaborasi dengan Cakruk Baca. Cakruk Baca itu semacam komunitas literasi yang dia bawa buku naik motor. Kemudian nanti di saat senggang dia suruh baca tuh per anak. Nanti itu free ya artinya ya? Free. Luar biasa sekali. Ini sebuah ide yang luar biasa yang akhirnya bisa membawa teman-teman ini justru menjadi perhatian. Nah, bisa diceritakan sekilas siapa ini? Ada pendapat nggak dari warga atau masyarakat atau orang tua di Dusun Bungas itu tentang kegiatan dari teman-teman ini? Sedikit pendapat dari warga. Kami kemarin sempat mengirim surat yang itu berisi amanat orang tua anaknya. Gitu. Jadi selain anak-anak yang belajar, orang tua kami harapkan orang tua juga ikut belajar dengan cara lebih perhatian ke anak.
Nah, dari situ dari amanat-amanat yang kami baca ada beberapa yang memang menjelaskan secara eksplisit bahwa anaknya belum bisa membaca dan menulis. Dan itu untuk standar kelasnya menuju kelas yang tinggi di SD. Iya. Kemudian dari situ kami mendapat respon yang sangat baik dan antusias dari warga. Secara tidak langsung juga kami mendapat pasrahan anaknya beliau untuk kita ajari seperti itu. Wah, berarti sempat ibarat kata itu menjaring aspirasi dari para orang tua. Para orang tua. Bagaimana sih karakter anak-anaknya? Supaya nanti kita juga ketika mengajar tidak salah juga kan, gitu kan? Itu kayak bentuk nasihat gitu loh Pak. Nasihat. Jadi kita minta orang tua untuk menasihati anaknya lewat tulisan. Gitu. Karena jarang gitu kan, angket seperti itu kan jarang. Nah, kita minta orang tua dengan tulus hati menuliskan nasihat untuk anaknya dan nanti anaknya untuk membacakan. Jadi anak itu akan mengingat terus gitu loh Pak. Betul. Dan itu arsip itu kita tulis, enggak kita masih kita simpen, suatu saat kita kasihkan kepada anaknya. Luar biasa. Ini mungkin saat ini nggak kanggu, tapi 5-10 tahun yang akan datang pasti mereka ingat. Ya ini seorang tua aku gitu. Iya, ini artinya nggak mungkin ini dibutuhkan sekarang. Iya. Ke depan pasti anak depan juga pasti akan ingat itu kan. Iya. Dan akan merubah mental dari anak itu sendiri. Luar biasa, metodenya sangat unik ini. Belum ada, bahkan di sekolah juga nggak ada. Karena kita ini juga sih Pak, kita ingin membangun kedekatan orang tua sama anaknya. Jadi banyak sekali gitu kan orang tua merintah, bukan belajar tapi nggak ada. Minimal nemenin, itu jarang sekali. Gitu. Kalau apalagi orang-orang pedesaan yang kerjaannya petani, malam udah capek ya udah ditinggal. Bahkan ada salah satu anak cerita, Mas, kok kalau di rumah ibuku sering marah-marah, bapak suka tidur. Terus aku suka marah. Bahkan udah kelas 3 dia belum bisa baca. Nulis masih kebalik ya. Nulis masih kebalik, hitung-hitungan masih kacau. Cuman hobi dia yo gambar. Mungkin nanti kita bisa arahkan ke gambar. Artinya masih ada sisi positifnya di mana bisa mengolah kreativitas. Oke, luar biasa sekali dari berbagai macam metode akhirnya mengeluarkan sebuah gagasan dan saya kira tadi yang disampaikan bahwa membuat angket dengan metode tulis itu memang sudah jarang digunakan. Hanya di beberapa mungkin kayak motivator supaya anaknya juga bisa membaca di kemudian hari dan ingat apa yang dipesankan oleh orang tua. Nah, dari ada 17 itu yang menjadi ini tadi sempat terlupakan, yang menjadi promotor atau menjadi gagasan ide itu siapa aja ini? Berlima ini, tapi yang paling utama punya ide kita bikin Wani Sinau atau kita bikin komunitas ini. Siapa ini? Siapa nih? Ya kita bareng-bareng aja Mas, karena Wani Sinau adalah milik kita semua. Karena memang kita deklarasi setelah kegiatan. Gitu. Jadi ya gitu. Jadi awal pertama kita ngobrol, aku sama Mbak Ania, habis itu kita nunggu jalan 1 bulan ini Pak. Jadi belajar 1 bulan. Berenung dulu itu kan Jadi kita habis obrolan itu gitu kan, habis obrolan itu terus kepala dusunnya itu Mas Yudi, ya Mas nanti tak komunikasi dulu sama wargaku gitu kan. Lah jangka 1 bulan itu baru ada konfirmasi, ya Mbak kita siap gitu kan, warga kita siap. Akhirnya misalkan berdua nggak bakal maksimal. Akhirnya kita ajak teman-teman Mas Bagas, Mas Iko, Mas Jo. Habis itu kegiatan kita hari pertama kita game, jadi perkenalan kita narik adik-adik dulu. Terus hari kedua, pertemuan kedua kita kayaknya observasi lapangan lah. Gitu. Observasi lapangan karakter yang biar kita tahu dulu nih lapangannya seperti apa. Habis itu baru kita bentuk Wani Sinau dan konsep-konsepnya langsung kita buat. Mantap sekali. Ini sebuah relawan yang memang menggugah kegalauan kita semua, khususnya untuk para anak-anak muda. Dan kita masih galau ya. Ini mungkin galaunya ada dia juga. Kapan lulus gitu kan? Ada yang ini saya nggak dapat kerjaan itu. Soalnya gerakan ini betul-betul kegabutan ya. Kegabutan, kegalauan, dan keresahan para generasi muda. Nah, dari kegiatan tadi, kemudian pelaksanaan Sabtu Minggu, itu setiap pelaksanaan itu berapa jam? Apakah 5 jam atau mungkin dari jam 7 sampai jam berapa gitu?
Kegiatan kita biasanya dimulai jam 9 atau maksimal setengah 10. Kemudian kita ada game dan pembelajaran, itu kadang kita campur. Durasinya 45 menit pembelajaran. Terus kemudian game 10 menit, 45 menit lagi pembelajaran, kemudian yang lainnya game kita seneng-seneng. Seperti itu. Boleh diibaratkan itu ya setengah hari ya kurang lebihnya ya. Kurang lebih setengah hari untuk belajar itu antara game, kemudian kombinasi teori, kemudian mungkin keterampilannya dia mengarahnya kemana. Nah, dari 17 itu, siapa sih yang merasa kesusahan ketika melakukan pembelajaran? Sebenarnya semuanya belajar karena setiap pertemuan setiap hari itu kami mengasah kepekaan relawan untuk mengetahui karakteristik anak. Gitu. Jadi setiap ketika jam 12 itu pembelajaran sudah selesai, maka jam 1 sampai setengah 1 sampai jam 2 itu kita evaluasi per setiap pertemuan. Per anak dan per anak. Artinya langsung by name, oh ini anaknya seperti ini, dia harus seperti ini, kemudian oh ini dia harus seperti itu. Nah, dari itu kan pastinya ada keunikan nih, ada mungkin nyeleneh dengan para anak-anak kan, apalagi anak-anaknya usia-usia SD atau mungkin usia-usia di bawah SMP, pasti kan belum dewasa dan pasti harus menerima kesabaran dan luar biasa. Uniknya apa nih? Kesan uniknya. Bahannya saya bahasanya. Hampir nangis. Udah gak sabar. Kebiasaannya SMP, kalau nggak kelas 7, kelas 8. Nah, kebetulan waktu buat ketupat, yang bisa itu cuma saya, Mbak Emma, kemudian ada relawan dari Bungas, Mas Santa. Nah, dari situ kita mengajari anak. Kita mengajari anak dari kelas 1 sampai kelas 3 dan itu rewelnya. Masya Allah. Saya belum bisa gitu kan, bisa membayangkan. Iya, dan itu memang sampai habis energi, sampai bingung, sampai endingnya kita oke lah, kita cari cara yang lain, kita rambutnya yang kadang ada yang berantakan gitu, kita benerin, kita kuncir. Jadi itu buat pereda stres kita yang apakah juga rambutnya mungkin sama-sama dengan Mas Arif gitu kan, panjang-panjang gitu. Kadang ada yang beberapa nggak kerumat ya karena ada yang tadi dari cerita dari Mas Anif, ada anak-anak yang dari segi psikologis di rumah itu belum tercukupi. Gitu. Seperti itu. Jadi psikologis rumah keluarganya sendiri yang akhirnya ya orang tua juga tidak mau peduli dengan anaknya dan tidak merawat dengan baik. Nah, ada lagi nggak yang mungkin uniknya ketika mengajar mungkin baca atau berhitung? Ada yang sampai dipukul atau mungkin apa gitu? Oh, nggak ada kalau untuk pukul. Tapi ini gampang umpet-umpetan gitu kan. Bersembunyi di mana ini kan? Bawah meja. Oh gitu. Berarti ini tempatnya di balai dusun ya, bukan di sekolahnya ya. Oke. Nah, itu seperti apa cerita unik-unik yang lainnya gitu? Gimana Mas Iko? Ada yang nangis, Mas. Jadi kan itu kelas 4 sampai 6. Rata-rata yang berangkat itu kelas 6. Jadi ada salah satu siswa kelas 4. Kita kan suruh bikin storytelling, bikin cerita gitu keseharian mereka di rumah kayak gimana. Yang lain udah maju, dia suruh maju tuh malah nangis. Ini gara-gara aku paling kecil sendiri. Ditanyain enggak jawab gitu. Ditanyain siapa namamu, dia nulis di kertas itu namanya Ibnu. Dia nggak berani ngomong tapi itu komunikasinya lewat tulisan gitu kan. Mungkin akan malunya kemudian aku nggak bisa ngomong karena udah besar-besar semua. Tak tulis aja gitu kan ini. Luar biasa sekali. Ini tentunya relawan Wanisenau ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, utamanya di masa pandemi seperti ini. Kegalauan dimanapun, bukan hanya para mahasiswa, tapi juga masyarakat, bahkan anak-anak juga merasa galau karena tugas paling hanya di pagi, kemudian tidak ada kontrol, entah orang tua juga seperti apa gitu kan. Nah, ada nggak informasi-informasi yang mungkin dari sahabat-sahabat YN Salatiga ingin berkomunikasi dengan sahabat-sahabat dari Wanisenau?
kami ada portofolio yang memang disediakan atau disiapkan kami ada di Instagram kami @wanisinau.id. Kemudian ada juga di blog kami wanisinau.id.blogspot.com. Ada juga channel YouTube kami Wanisinau. Oke, luar biasa. Ini ada channel-channelnya, kemudian ada link blogspotnya. Jangan lupa nanti bisa di share infonya, atau mungkin dari sahabat-sahabat Yain Salatiga Menyapa apabila ingin membantu atau mungkin mendonasikan itu nggak apa-apa ya. Boleh ya. Yang penting tadi bahwa dari teman-teman Wani Sinau ini yang awal tadi sudah menyampaikan bukan masalah materi atau finansial, tapi ini adalah kepuasan batin dan lahirnya. Nah, ada lagi kesan-kesannya mungkin. Kalau kesan, aku yang paling senang itu merasakan di Wani Sinau kepuasan batin. Karena dari beberapa teman-teman yang udah ikut kontribusi di situ, dia bilang gini, Mas, nanti kalau misalkan aku ikut Wani Sinau tapi aku dibayar, aku mending keluar. Itu menjadi terenyuh banget bagiku itu. Ternyata teman-teman mempunyai jiwa sosialnya gede-gede. Tinggal gimana kita menjembatani teman-teman untuk kebermanfaatan untuk masyarakat. Sebenarnya banyak banget kok. Banyak banget mahasiswa yang seperti itu. Tinggal ada wadahnya apa enggak. Sama ini Mas Nyong, ada satu relawan kita kan. Dia dari Boyolali. Dia bener-bener dia kan punya motor. Dia naik bis terus ke Salatiga, habis itu dijemput sama kawan kita di. Berarti artinya ini bukan domisili Salatiga semuanya, juga bukan di wilayah ini Dusun Bungus itu kabupatennya Kabupaten Semarang ya. Kan bukan dari wilayah situ, tapi dari berbagai wilayah juga ya. Berarti kita ada 3 teman sing jauh. Dari jauh ada Magelang, Boyolali, 2 sama Boyolali. Luar biasa. Mereka selalu apa ya namanya? Laju. Nah, ini sebuah kesan yang sangat luar biasa dan memang kepedulian serta kepuasan batin yang ada di dalamnya. Satu lagi sebelum penutup mungkin. Ada nggak kontak person atau mungkin apabila dari sahabat YIN Salatiga Menyapa ingin berkontribusi melalui WhatsApp atau mungkin ada komunikasi yang bisa mewakili? Untuk sementara bisa lewat DM aja dulu di gitu Instagram di wanisinau.id. Kami sangat membuka peluang dan sangat terbuka kepada siapapun yang mau berkontribusi, baik itu kampus IAIN Salatiga, baik itu masyarakat umum, teman-teman yang lainnya, Bapak Ibu semuanya, bahkan Bapak Ibu dosen barangkali mau ikut berkontribusi, kami juga sangat berterima kasih dan artinya sangat siap berkolaborasi. Siap berkolaborasi. Siap menampung apa yang bisa diberikan dari semuanya, dan dari kegiatan atau komunitas Wani Sinau ini tentunya punya harapan besar. Ada nggak cita-cita atau mungkin slogan dari Wani Sinau? Slogan itu kan Wani Sinau, Wani. Nah, gitu. Jadi itu slogannya. Tapi kalau harapan kami di Wani Sinau adalah yang penting untuk siswa atau anak-anak yang berada di Wani Sinau ini tercerahkan, kemudian dia terdidik, dia mempunyai sebuah pendidikan yang dapat menentukan sebuah potensinya, ya kan? Jadi dia bisa mengarahkan pada masa depan. Itu inti kami. Tambahan juga visi kita adalah belajar dari kehidupan, yaitu learning by together learning and collaborating. Jadi belajar bersama dan berkolaborasi. Belajar dari sebuah kehidupan dan berkolaborasi untuk menjadikan sebuah yang manfaat, ya kan? Luar biasa sekali dan tidak terasa ini sudah cukup lama juga kita ngobrol, meskipun nggak terasa kan ada yang ganjil gitu kan, hanya sebentar aja. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan sebelum mungkin pesan buat teman-teman mahasiswa yang lain agar bisa gabung lah. Kita belajar bareng. Dulu saya juga di situ awalnya diajak sama Mas Bagas, tapi ketika masuk situ banyak hal yang bisa dipelajari. Di situ saya bisa belajar dengan orang lain dan kita saling belajar. Awalnya kita nggak tahu, jadi kita tahu. Dan kedepannya kita itu di situ dibentuk, mentalitas kita memang dibentuk untuk mengajar, bukan hanya sekedar sebagai profesi. Kalau di pendidikan nanti saya jadi guru kemudian mentalitas profesi untuk mencari uang, maka
di situ kita benar-benar memperjuangkan cita-cita pendidikan itu sendiri. Luar biasa sekali, mantap sekali yang disampaikan oleh Mas Iko. Kalau ada lagi, monggo silakan. Mas Nyong. Monggo. Mas Inyong atau Mas Bagas? Kalau harapannya untuk YIN lebih menggandeng mahasiswa, Pak. Oke. Karena siap. sebenarnya sebelum Wanisina itu banyak banget komunitas-komunitas literasi yang didirikan sama anak-anak YIN. Iya. Bahkan yang udah berdiri 4 tahun, 5 tahun itu ada. Lah kita hanya momen aja gitu kan, momen yang kita yang kebetulan diundang. Oke. Jadi bisa mewakili teman-teman komunitas yang lain. Oke. Kalau harapannya mudah-mudahan Wanisinau lebih gede lagi dan kebermanfaatannya ada, dan kita punya daerah-daerah lain yang memang kita perlu kita terjun ke sana. Oke, artinya bukan hanya di desa di Iya. Dusun Bungas ini, Iya. Kabupaten Semarang, tapi bisa melebar kemanapun. lagi. Bahkan kalau mungkin sampai ke Papua, insya Allah mau berangkat juga kan. Target 1 tahun ke depan. Ah. Kebetulan ada relawan kami yang memang dia berasal dari Jayapura. Oh, Iya. kan ada daerah terluar kan? Daerah terluar dekat. Oke, ada lagi sebelumnya mungkin Saya Mas Bagas? nambahin dikit ya. Ya, siap. Saya lebih ingin agar yang pertama ya dari relawan. Jadi kan relawan ini tidak hanya di itu ya, hanya mahasiswa pendidikan. Berarti dia merasakan bagaimana cara mendidik yang baik, bagaimana dia membangun karakter anak-anak. Karena anak-anak kan penerus bangsa. Oke. Itu dari mahasiswa. Jadi dia bagaimana cara mendidik, kemudian bagaimana cara dia dialektik lah, berproses di dalam masyarakat itu seperti apa. Kemudian untuk mahasiswa yang lainnya yang belum bisa bergabung, mari kita bisa bersama-sama ya, bahwa ini masih banyak permasalahan yang ada di luar, sehingga kalau bisa tergerakkan, silakan buat gerakan-gerakan yang lain yang mungkin bisa menggugah anak-anak untuk berpendidikan. Karena meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian kita sebagai mahasiswa tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi yang teori, tapi kita mempraktekkan di luar dan mengajak semua yang memang bisa terlibat untuk membangun Indonesia. Tambah yang ketiga, ya sesuai dengan ini, karena kita kan kalau kita mahasiswa kan kita memegang diri dalam perguruan tinggi. Jadi jangan hanya di dalam kampus. Karena ini sudah alumni, kan? Soalnya saya sudah alumni. Jadi yang mahasiswa silakan ingat-ingat bahwa kita masih memiliki diri dalam perguruan tinggi, semacam itu. Pesan saya. Terakhir. Oke. Saya adalah kalau kesan saya simpel saja. Setiap tempat adalah kelas, setiap orang adalah guru, dan setiap pengalaman adalah pengetahuan. Jadi pembelajaran atau pendidikan itu sampai kapanpun tidak akan berhenti kalau kita lulus kuliah atau kita lulus sekolah. Oke. Tidak berhenti kapanpun, dimanapun dan siapapun. Tidak kecil, tua, muda, semuanya pasti akan belajar dan itu sangat membutuhkan. Terima kasih sahabat YIN Salatiga, obrolan yang singkat dan luar biasa bersama relawan Wanisinau, komunitas belajar yang sudah mewakili rasa kegalauan dan rasa kecemasan kepada generasi-generasi muda, apalagi para anak-anak usia-usia produktif yang mengalami pandemi COVID seperti ini. Dan tentunya dari para sahabat YIN Salatiga yang ingin bergabung atau berkontribusi untuk relawan Wanisinau, tadi sudah disampaikan, bisa follow di akun media sosial atau cek di kanal YouTube-nya. Dan saya mewakili YIN Salatiga mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman semuanya sudah hadir di sini dan ngobrol. Semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan dan selalu tetap jaga prokes. Tidak lupa diharapkan akan istiqomah. Terakhir, jangan lupa follow akun media sosial YIN Salatiga. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanisinau. Wani.